Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvina Versinta. Di sini saya akan mempresentasikan biografi Muhammad Yamin, salah satu tokoh Pancasilais. Berikut adalah gambar dari Profesor Haji Muhammad Yamin, sarjana hukum. Sebelumnya, perkenalkan saya Elvina Versinta dengan NIM 22010303038 dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Langsung saja saya akan mempresentasikan biografi Profesor Muhammad Yamin. Nama Muhammad Yamin, lahir Sawah Lunto, Sumatera Barat 24 Agustus 1903. Meninggal di Jakarta 17 Oktober 1962. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvina Versinta. Di sini saya akan mempresentasikan biografi dari salah satu tokoh Pancasilais, yaitu Muhammad Yamin. Berikut adalah gambar dari Profesor Haji Muhammad Yamin, sarjana hukum. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elvina Versinta dengan NIM 22010303038 dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Langsung saja saya akan mempresentasikan biografi dari Profesor Muhammad Yamin. Namanya Profesor Muhammad Yamin, sarjana hukum. Lahir Sawah Lunto, Sumatera Barat 24 Agustus 1903. Meninggal di Jakarta 17 Oktober 1962. Pada saat itu, Bapak Muhammad Yamin berumur 59 tahun. Agama beliau Islam, ayahnya Tuanku Usman, gelar Baginda Khotib, kemudian ibunya Sangadah, Ibu Siti Sangadah. Jabatan Bapak Muhammad Yamin, Menteri Kehakiman Indonesia ke-6 dari tanggal 27 April 1951 sampai 14 Juni 1951. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-8 dari 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kemudian Menteri Penerangan Indonesia ke-14 pada tanggal 6 Maret 1962 sampai 17 Oktober 1962. Profesor Mr. Muhammad Yamin, sarjana hukum, dilahirkan di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia menikah dengan Raden Ajeng Sundari Mertowajo, salah seorang anaknya yang dikenal yaitu Rahadijan Yamin. Ketika kecil, Muhammad Yamin oleh orang tuanya diberi pendidikan adat dan agama sehingga tahun 1914, di zaman penjajahan, ia termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah ia sempat menyerap kesastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserapnya sebagai seorang intelektual sehingga ia tidak menyerap mentah-mentah apa yang didapatnya itu. Dia menerima konsep sastra barat dan memadukannya dengan gagasan budaya yang nasionalis. Kemudian riwayat pendidikan Bapak Muhammad Yamin. Pendidikan yang sempat diterima oleh Muhammad Yamin antara lain Hollands Inland School di Palembang, tercatat
sebagai peserta khusus pada Lembaga Pendidikan Peternakan dan Pertanian di Cisarua, Bogor, Allgemeine Middelbare School atau AMS, Sekolah Menengah Umum di Yogyakarta, dan HIC di Jakarta. Muhammad Yamin menempuh pendidikan di AMS setelah menyelesaikan sekolahnya di Bogor yang dijalaninya selama 5 tahun. Studi di AMS Yogyakarta sebetulnya merupakan persiapan untuk mempelajari kesusastraan timur di Universitas Leiden, Belanda. Dan riwayat organisasi Muhammad Yamin. Sebelum tamat dari pendidikan tinggi, Muhammad Yamin telah aktif berkecimpung dalam perjuangan kemerdekaan. Berbagai organisasi yang berdiri dalam rangka mencapai Indonesia Merdeka yang pernah dipimpinnya antara lain adalah Young Sumatra Menbon, Organisasi Pemuda Sumatera, dari tahun 1926 sampai 1928. Peran Muhammad Yamin bisa dilihat dalam Kongres Pemuda II. Muhammad Yamin termasuk tokoh yang ikut merumuskan Sumpah Pemuda. Di sana disepakati penggunaan bahasa Indonesia pada tahun 1938 hingga 1942. Ia tercatat sebagai anggota Pertindo yang merangkap sebagai anggota Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah kemerdekaan Indonesia terwujud, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Muhammad Yamin dalam pemerintahan Indonesia antara lain sebagai Menteri Kehakiman pada tahun 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1953 sampai 1955. Ketua Dewan Merancang Nasional tahun 1962 dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara tahun 1961 sampai 1962. Berikut adalah quotes dari Bapak Muhammad Yamin, yaitu cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Kemudian karya sastra Muhammad Yamin. Umar Yunus dalam bukunya Perkembangan Puisi Indonesia dan Melayu Modern 1981 menyatakan bahwa puisi Muhammad Yamin terasa masih berkisah, bahkan betul-betul terasa sebagai sebuah kisah. Dengan demikian, puisi Yamin memang dekat sekali dengan syair yang memang merupakan puisi untuk mengisahkan sesuatu. Puisi Yamin itu dapat dirasakan sebagai syair dalam bentuk yang bukan syair. Demikian Umar Yunus. Karya-karya dari Profesor Muhammad Yamin yaitu Puisi Indonesia, Tumpah Darahku, kemudian drama Ken Arok dan Ken Dedes, Kalau Dewatara Sudah Berkata. Terjemahan Julius Caesar karya Sakper, Menantikan Surat dari Raja. Yang kedua, Di Dalam dan di Luar Lingkungan Rumah Tangga, dan Tan Melaka. Sejarah yaitu Gajah Mada, Sejarah Pangeran Diponegoro. Kemudian wafatnya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Atas peran dan jasa Muhammad Yamin, maka pemerintah kemudian memberikan gelar pahlawan nasional. Walaupun pada masa dewasanya ia praktis meninggalkan lapangan sastra dan lebih banyak berkecimpung dalam lapangan politik dan kenegaraan, ia telah meninggalkan karya-karya yang berarti dalam perkembangan sastra Indonesia. Di samping menulis sajak, misalnya Ken Arok dan Ken Dedes tahun 1943 dan Kalau Dewi Tiara Sudah Berkata 1932, Yamin memang banyak menaruh minat pada sejarah, terutama sejarah nasional. Baginya, sejarah adalah salah satu cara dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Raya dengan fantasi seorang pengarang roman dan dengan bahasa yang rilis
Ia pun menulis Gajah Mada 1946 dan Pangeran Diponegoro 1950. Ia banyak pula menerjemahkan karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia, antara lain karya sastra Inggris William Shakespeare pada tahun 1564 sampai 1616, berjudul Julius Caesar pada tahun 1952. Dan dari pengarang India Rabindranath Tagore pada tahun 1861 sampai 1941, berjudul Menantikan Surat dari Raja dan di dalam dan di luar lingkungan rumah tangga. Sekian presentasi biografi Profesor Muhammad Yamin dari saya. Mohon maaf karena banyak kurangnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.